Kisah Teladan Islami, Silsilah Istri-istri Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang wali menggunakan pernikahan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. 6 istri Sunan Gunung Jati. Sudah lama pernikahan menjadi sarana penyebaran agama. Hal itu pernah dilakukan oleh Sunan Gunung Jati saat proses penyebaran Islam di wilayah Priangan. Sang wali tidak hanya memperistri 1 orang saja atau 4 orang sesuai ajaran Islam, melainkan 6 orang walau dalam waktu yang tidak bersamaan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, Mr. Rickleps menjelaskan jika jalinan pernikahan menjadi salah satu cara efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan dan para penggantinya dianggap memainkan peranan penting dalam penyiaran agama Islam, mulai penaklukan, perkawinan-perkawinan, ataupun melalui dakwah para bekas muridnya. Tidak dijelaskan siapa istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dari Sunan Gunung Jati. Namun yang pasti, pernikahan sang wali dilakukan dalam rentan waktu yang berbeda. Dalam sebuah naskah tasyawuf tidak berjudul yang kemudian diberi nama Naskah Kuningan, Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, terjemahan Aman Nur Wahyu, diketahui bahwa pernikahan Sunan Gunung Jati dilakukan setelah ia selesai berguru kepada seorang ahli qiraat atau membaca Al-Quran bernama Pangeran Makdum, putra Raja Andalusia. Naskah Kuningan sendiri ditulis dalam huruf Arab Pegon dan menggunakan bahasa Jawa kuno, dialek Cirebon dan Sunda. Menurut Aman, naskah babat tersebut berisi rangkaian tembang yang terdiri atas 21 pupuh, 170 saleh, dan 1480 padan. Dalam naskah asli yang diterjemahkan oleh Aman tercantum waktu pembuatan naskah yang jika dimasehikan menjadi 4 April 1880 Masehi. Berikut nama-nama perempuan yang pernah menjadi istri Sunan Gunung Jati. Nyai Gedeng Babadan. Usai selesai belajar, sang guru Pangeran Makdum menyuruh Sunan Gunung Jati untuk berjalan ke arah barat. Di sana ia harus menemui Gedeng Babadan alias Maulana Huda dan memperdalam agama Islam bersamanya. Selama proses belajar di barat, Pangeran Makdum meyakini Sunan Gunung Jati akan menemui jodohnya. Maka Syekh Maulana Jati mengikuti petunjuk itu dan pergi ke arah barat, ke Banten. Setiba di Banten, Sunan Gunung Jati menemukan Maulana Huda sedang dirundung keresahan. Musibah kekeringan yang menimpa Banten selama beberapa waktu telah menghancurkan pertanian rakyat. Dalam naskah Kuningan dikisahkan, jika Sunan Gunung Jati membantu permasalahan kekeringan tersebut, melihat tanahnya kembali subur, Maulana Huda sangat senang. Ia pun menerima pendatang itu dan bersedia mengajarinya. Dalam prosesnya Sunan Gunung Jati lalu dijodohkan dengan putri Maulana Huda atau Nyi Gedeng Babadan. Namun sayang, pernikahannya itu tidak menghasilkan keturunan. Naskah Kuningan meyakini bahwa Nyai Babadan adalah istri pertama Sunan Gunung Jati. Nyai Rara Jati. Setelah kembali dari Banten, Sunan Gunung Jati mulai menyebarkan Islam di Cirebon dan sekitarnya.
Ia kemudian bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi, dikenal juga sebagai Syekh Nurjati, salah seorang penyebar Islam pertama di Cirebon. Keduanya saling belajar dan sama-sama menyebarkan ajaran Islam di Tatar Sunda. Sunan Gunung Jati dikenalkan oleh Syekh Nurjati kepada putrinya, Nyai Rara Api atau Nyi Rara Jati. Keduanya pun berjodoh dalam sebuah naskah ilmu tasyawuf. Naskah Mertasinga diterbitkan dalam buku sejarah wali Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Disebutkan jika pernikahannya itu dikaruniai 2 orang putra, yakni Pangeran Jaya Kalana dan Pangeran Brata Kalana. Di dalam naskah Mertasinga terdapat sepenggal kisah kehidupan sang wali, termasuk ajarannya selama proses penyebaran Islam di Cirebon dan sekitarnya. Nyimas Pakungwati. Pernikahan Sunan Gunung Jati selanjutnya dianggap sebagai perjodohan yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Priangan. Penelitian yang dilakukan Ahmad Sobana Harja Saputra dan Tawalinuddin Haris dalam buku Cirebon dalam 5 zaman. Abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 menyebut jika tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati. Saat itu Sunan Gunung Jati telah resmi menikah dengan putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Gelis, yaitu Nyi Mas Pakungwati. Setelah mendapat kedudukan sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati segera merubah bentuk pemerintahannya menjadi kerajaan Islam. Perubahannya dilakukan untuk memperkuat kekuatan Islam di tanah Sunda dan menyebarkannya keluar Cirebon. Selama pernikahannya dengan Nyimas Pakungwati, juga Sunan Gunung Jati diangkat sebagai wali oleh Dewan Wali, menggantikan Sunan Ampel yang telah wafat. Tidak dijelaskan dengan pasti berapa putra dan putri yang diperoleh Sunan Gunung Jati pada pernikahannya ini, tetapi banyak di antara mereka yang wafat sebelum meneruskan dakwah sang wali. Nyi Tepasari atau Rara Tepasan. Perjodohannya kali ini banyak disebut sebagai proses legitimasi dan persebaran Islam ke wilayah yang lebih luas. Dalam naskah Kuningan Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Nyi Gedeng Tepasan yang juga cucu dari Raja Majapahit, Sri Angerahra atau Rara Tepasan. Naskah Kuningan tidak menjelaskan siapa sebenarnya tokoh bernama Sri Angerahra ini. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pada masa Sunan Gunung Jati bertemu dengan Rara Tepasan, yaitu akhir abad ke-15, kekuasaan di Majapahit dipegang oleh Raja Singhawikrama Wardana. Dari pernikahannya ini, Sunan Gunung Jati dikaruniai 2 orang anak, yakni Ratu Ayu dan Pangeran Pasarean, yang kelak menurunkan raja-raja Karbon di kemudian hari. Nyi Kaung Anten. Asal-usul Nyi Kaung Anten masih menjadi perdebatan. Sebagian peneliti menyebut jika istri Sunan Gunung Jati ini adalah adik Bupati Banten saat itu. Namun literatur lain menyebut jika ia adalah cucu Raja Pakuan, adik dari Prabu Mandi Petak atau Dipati Cangkuang. Dalam naskah Kuningan dikisahkan pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Kaung Anten terjadi dalam kondisi yang unik. Ketika sedang berjalan-jalan ke Pakuan, Sunan Gunung Jati menemukan sebuah istana yang terlihat telah ditinggalkan oleh penghuninya. Saat sedang menyusuri setiap ruang di dalam istana tersebut, Sunan Gunung Jati menemukan sosok perempuan. Singkat cerita, mereka pun berjodoh.
dan dari pernikahannya ini terlahirlah Ratu Winahon dan Pangeran Sebakingkin. Kelak keturunan Sunan Gunung Jati ini menjadi bupati di Banten. Syaripah Baghdadi dan Ong Tien Nio dalam bab Cirebon dimuat dalam buku Jawa Barat. Dalam 5 lembaga karya Edi S. diceritakan 3 tokoh penting dari Arab yang menyebarkan Islam di Cirebon, yakni Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, dan Syaripah Baghdad. Mereka adalah saudara kandung, putra dan putri dari Sultan Baghdad. Mereka diperintah untuk berlayar ke Pulau Jawa oleh sang ayah. Di Cirebon ketiganya berguru kepada Syekh Nurjati dan diperkenalkan dengan Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon, tulis Bambang Setiabudi. Dalam Masjid Kuno Cirebon, kedua putra Sultan Baghdad kemudian mendirikan masjid masing-masing sebagai basis penyebaran ajaran Islam mereka. Sementara itu saudara perempuan mereka, Syaripah Baghdadi, menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia pun turut membantu penyebaran agama Islam bersama saudara dan suaminya. Sementara itu pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri keturunan Tiongkok, Ong Tien Nio, tidak banyak terekam. Para peneliti lebih banyak menduga jika pernikahan itu terjadi saat pemerintahan Cirebon melakukan hubungan dagang dengan orang-orang Tionghoa. Pertemuan keduanya terjadi di Tiongkok saat Sunan Gunung Jati melawat ke sana. Namun pernikahannya terjadi di Jawa. Untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, sekaligus menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat asing tersebut, Sunan Gunung Jati menikahi Ong Tien Nio. Pengaruh Tiongkok sendiri sebenarnya sangat kental terasa di Cirebon. Banyak bangunan masjid yang dipenuhi oleh ornamen Tiongkok seperti keramik, piring, dan kerajinan khas Tiongkok lainnya. Hal itu cukup memperbuat bukti adanya hubungan yang kuat antara Sunan Gunung Jati dengan etnis Tionghoa. Wallahu a'lamu bishawab.